teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Yasin Maulana dari kelas 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang statistika diagram regresi linear sederhana. Langsung saja ke pengertiannya. Statistika diagram regresi linear sederhana itu adalah metode statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Nah, dua variabel itu adalah variabel X dan variabel Y. Variabel X atau variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Sebelum menentukan regresi, seringkali dibuat diagram scatter plot untuk melihat pola hubungan antara X dan Y. Jika titik menunjukkan pola garis lurus, regresi linear bisa digunakan. Nah, maksudnya kerumus untuk statistika diagram regresi linear sederhana. Jadi ini dia rumusnya, B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Dan untuk A sama dengan sigma Y dikurangi B sigma X per N. Keterangan N sama dengan jumlah data, sigma X dan sigma Y sama dengan total nilai X dan Y. Untuk sigma XY sama dengan total perkalian X dan Y. Sigma X kuadrat sama dengan total kuadrat X. Untuk contoh soalnya, seorang peneliti ingin melihat hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian 5 siswa. Data yang diperoleh, jam belajar 1 jam nilai ujiannya adalah 50. Untuk jam belajar 2 jam nilai ujiannya 55. Jam belajar 3 jam nilainya 65. Untuk jam belajar 4 jam itu 70, nilai ujiannya itu 70. Dan untuk jam belajar 5 jam adalah nilai ujiannya itu 75. Sebelum masuk ke penyelesaian, kita harus membuat dulu tabel penjumlahan dari semua variabel. Nah, untuk variabel XY itu adalah perkalian dari variabel X dan variabel Y. Seperti 1 dikali 50 itu 50, 2 dikali 55 itu adalah 110, 3 dikali 65 itu 165, 4 dikali 70 itu 280, 5 dikali 75 itu 310. Nah, bagi yang tidak tahu variabel X dan Y itu dari mana, X adalah jam belajar, Y adalah nilai ujian. Untuk mendapatkan variabel X kuadrat, kita harus menguadratkan variabel X. Nah, 1 kuadrat itu sama dengan 1, 2 kuadrat itu sama dengan 4. Nah, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, setelah membuat tabel penjumlahan semua variabel ini, kita harus menjumlahkan variabel-variabelnya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. 50 ditambah 55 tambah 65 tambah 70 tambah 75 sama dengan 315. 50 tambah 110 tambah 155 tambah 180 tambah 375 sama dengan 110. 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 sama dengan 55. Langsung saja ke penjelasannya. Kita akan mencari tahu dulu hasil dari B. Sesuai rumus, B sama dengan N adalah 5 dikali sigma XY. Sigma XY itu adalah ini 1010 kali 1010 kurang sigma X 15 kali sigma Y nya 315 per N 5 dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya itu 55 kurangi sigma X adalah 15 kuadrat. Nah, sama dengan 5 dikali 10
5.050 dikurangi 15 dikali 315 adalah 4.725 per 5 kali 55 sama dengan 275. Dan 15 kuadrat sama dengan 225. Dengan 5.050 dikurangi 4.725 sama dengan 325 per 275 dikurangi 225 sama dengan 50 sama dengan 325 dibagi 50 sama dengan 6,5. Dan ini adalah hasil dari B. Nah, setelah mendapatkan hasil B, kita lanjut ke rumus yang A. A sama dengan sigma Y. Sigma Y adalah 315 kurangi dalam kurung B itu 6,5 kali sigma X sama dengan 15 kurung per N adalah jumlah data, yaitu 5. Dengan 6,5 kali 15 adalah 97,5. Jadi 315 kurangi 97,5 per 5. Dengan 315 dikurangi 97,5 itu 217,5. 217 dengan 17,5 dibagi 5 itu 43,5. Ini adalah hasil dari A. Setelah mendapatkan nilai A dan B, kita langsung ke persamaan regresi linear dengan rumus Y sama dengan A tambah B kali S. Nah, Y dengan A adalah 43,5 ditambah B adalah 6,5 kali 6. Nah, diketahui dari soal bahwa X itu adalah 6. 6,5 dikali 6 itu sama dengan 39. Jadi 43,5 tambah 39 dengan 43,5 tambah 39 sama dengan 82,5. Dan ini adalah hasil dari persamaan regresi linearnya. Jadi ini adalah diagram regresi linear sederhana dari nilai ujian para siswa. Jadi nah, kesimpulannya, semakin tinggi jam belajar maka semakin tinggi juga nilai ujian dari para siswa. Sekian dari saya, mohon maaf bila materi yang saya sampaikan kurang jelas. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.